Shalom. Kebenaran hari ini tanggal 1 Oktober 2024 bertema Hidup Hanya Satu Kali. Kalimat, ingat, hidup ini hanya satu kali. Tentu sudah pernah bahkan sering kita dengar. Kita tidak boleh salah memilih. Kesalahan memilih jodoh itu fatal. Kesalahan memilih sembahan lebih fatal lagi. Maka kita tidak boleh anggap remeh untuk satu hal ini. Dalam doa berulang-ulang kita mengucapkan kalimat, aku memilih Engkau Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepadamu dan tidak meragukan Engkau sama sekali. Aku memilih hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aku memilih menjadi sempurna seperti Bapa. Aku memilih hidup untuk kesukaanmu. Aku memilih menjadi anak kesukaanmu. Aku memilih melayani perasaanmu. Bukan sekedar melayani pekerjaan gereja, melainkan melayani perasaanmu detik per detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Hidup hanya menjadi kesukaan hati Bapa di sorga. Bak bunga yang berbau harum, ibarat simfoni yang terdengar merdu. Kalimat, ingat, hidup hanya satu kali, menjadi tidak sederhana ketika kita diperhadapkan kepada pilihan, Tuhan atau bukan. Kuasa kegelapan bermanuver, terus menggeliat, bergerak membawa hidup manusia dengan prinsip ABT, asal bukan Tuhan. Bisa diri kita sendiri, bisa apapun, padahal kita harus memilih. Namun, untuk memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, harganya adalah seluruh hidup kita. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, mereka masih hidup dalam fokus pemenuhan kebutuhan jasmani sebagai orientasi hidupnya. Sementara mereka menikmati dunia dengan segala fasilitasnya. Mereka beribadah kepada Allah Israel atau Elohim Israel. Dan selama mereka hidup di dalam ketaatan, Allah memberikan mereka kemakmuran, panen raya yang baik, menang atas musuh-musuh, kesehatan dan menghalau semua epidemi dan pandemi penyakit. Itulah standar hidup pada umumnya orang beragama. Mereka mempertahankan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Tetapi bagi orang percaya, tidaklah demikian. Kita juga keturunan Abraham di dalam iman, yang Alkitab katakan sebagai Israel rohani. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tanah air kita, tanah perjanjian kita bukan di bumi ini, tetapi di langit baru bumi baru. Kota suci kita bukan Yerusalem, melainkan Yerusalem baru. Bagi kita berlaku prinsip, asal ada makanan, pakaian, cukup. Bagiku hidup adalah Kristus, bukan apapun, dan mati adalah keuntungan. Karena ketika mati, kita berhenti dari setiap kelelahan, dan kematian merupakan tangga untuk menjumpai yang kita kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan yang dianut banyak orang Kristen hari ini adalah kekristenan yang telah mengalami kemerosotan. Kristen yang mengalami devaluasi. Bukan Kristen yang murni, yang original, melainkan Kristen yang telah dimodifikasi. Dalam perjalanan sejarah, terjadi banyak kompromi dan penyesuaian atau konformisme dengan dunia, bukan kekristenan yang sejati. Sebab Kristen sejati cirinya cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Kurang dari itu, palsu. Kekristenan yang sejati itu berkodrat ilahi seperti Bapa, must be perfect. Kurang dari itu bukan Kristen. Bukannya ilmu teologi, bukan menjadi modal atau landasan hidup
dalam kita berselancar di dunia sebagai seorang anak Allah. Ada yang kurang, yaitu perjumpaan dengan Tuhan yang memadai. Semakin berumur, perjumpaan dengan Tuhan secara real harus semakin berlangsung. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan berkata, "Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Segenapnya untuk Tuhan atau tidak usah sama sekali." Di ayat lain, Tuhan juga berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan." Bukan lagi berbicara beberapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan, melainkan apakah masih ada sisa yang kita genggam. Dan bagi orang yang sudah terlanjur jauh memiliki dirinya sendiri, ia tidak akan sanggup menjalani ini, kecuali ia mau meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Di saat seperti itu, baru kita sadar betapa agung dan mulianya Tuhan yang sering kita anggap murahan. Sejujurnya, kita sering memberi remah-remah. Kita tidak melihat ukuran Tuhan, tapi membuat ukuran sendiri. Mata kita tutup terhadap kata segenap, karena kita punya presentasi sendiri. Kita tidak menghormati Tuhan secara pantas. Masalahnya, kita sudah biasa memiliki dinamika kekristenan palsu. Dinamika kekristenan yang sebenarnya bukan kekristenan murni yang Tuhan inginkan. Maka kita mesti berani berkata, "Kurang apa lagi Tuhan? Apakah ada bagian hidupku yang masih kupertahankan? Apakah ada kesenangan-kesenangan dalam diriku yang membuat Engkau cemburu dan Engkau memandang aku tidak setia?" Jangan sampai nanti di hadapan Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Tuhan merasa dan Ia tahu seberapa kita serius dengannya, seberapa kita mengasihi Tuhan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.